Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan perkuliahan pada minggu kemarin. Sama seperti halnya minggu kemarin, hari ini kita akan membahas mengenai konsep turunan parsial. Tetapi kita ingin mengulang kembali, ya. Ada beberapa hal yang belum saya bahas di pertemuan sebelumnya. Yaitu yang pertama, nanti kita akan mengulang kembali mengenai pengertian Lagrange multiplier. Ya, kemudian yang kedua, kita akan menyelesaikan model optimasi fungsi dengan kendala yang berbentuk pertidaksamaan yang kita selesaikan dengan menggunakan metode Kuhn-Tucker atau kondisi Kuhn-Tucker. Jadi dua hal ini nanti yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Ya, saya juga mengingatkan kembali konsep turunan parsial yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya itu berkaitan dengan dua hal pokok. Yang pertama adalah mencari maksimum dan minimum fungsi dari persamaan majemuk. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menentukan mengoptimumkan fungsi yang dibatasi oleh fungsi lain yang sudah kita bahas. Batasan fungsinya atau kendalanya, constraint-nya adalah berbentuk persamaan. Kemudian dalam aplikasi ekonominya di beberapa pertemuan sudah saya bahas. Dulu kita pernah membahas mengenai konsep elastisitas, kemudian joint product, kemudian yang terakhir yang terkait dengan mengoptimumkan fungsi dengan batasan kendala yang berbentuk persamaan, kita aplikasikan dalam konsep keseimbangan konsumsi dan keseimbangan produksi. Nah, sekarang kita kembali sedikit akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan pengali Lagrange itu untuk menentukan syarat kendala daripada sebuah fungsi yang hendak kita optimumkan. Ya, itu yang kita bahas. Dah. Yang pertama kita bahas dulu mengenai arti pengali Lagrange. Ya. Nilai dari pengali Lagrange atau yang kita notasikan dengan lambda seperti ini yang sudah kita bahas kemarin, itu menunjukkan efek marginal terhadap nilai optimal fungsi objektif asalnya. Atau dengan kata lain, nilai lambda ini menunjukkan perubahan nilai optimal fungsi objektif akibat perubahan satu unit kendala. Nilai lambda yang positif memiliki arti bahwa setiap kenaikan atau penurunan satu unit konstanta fungsi kendala akan mengakibatkan nilai optimal fungsi asal naik atau turun sebesar suatu nilai yang mendekati pengali Lagrange-nya. Jadi mendekati nilai pengali Lagrange-nya. Nanti kita lihat dalam contohnya. Ya, yang kita bahas sekarang adalah pengali Lagrange atau kita simbolkan dengan lambda. Ya, kemarin sudah ya. Lambda, pengali Lagrange. Nih. Nah, sudah. Jadi sekali lagi, pengali Lagrange itu menunjukkan efek marginal terhadap nilai optimal fungsi objektif asalnya. Atau dengan kata lain, nilai lambda menunjukkan perubahan nilai optimal fungsi objektif akibat perubahan satu unit kendala. Dah. Saya contohkan misalnya sekarang ya. Kita ulang kembali. Misalnya, saya mempunyai fungsi Z sama dengan 6x kuadrat plus 3y kuadrat dengan kendala 2x plus 3y sama dengan 22. Tentukan nilai ekstrim dan jenis ekstrim fungsinya. Ya, apakah nilainya maksimum atau nilainya minimum? Nanti kita cek. Nah. Kemudian pertanyaannya kedua yang berkaitan dengan pengali Lagrange. Jika syarat kendalanya dinaikkan 1 unit menjadi 2x plus 3 sama dengan 23, jadi naik 1 unit ya, yang semula 22 sekarang menjadi 23, berapa nilai Z-nya sekarang? Nilai ekstrimnya, harga ekstrimnya berapa? Ya, sudah itu. Sekarang kita kerjakan yang pertama dulu. Kita mencari
nilai ekstrim dan jenis ekstrim fungsinya. Nah, kalau saya selesaikan yang pertama dulu ya. 1. Berarti fungsi objektifnya kan ini, fungsi objektif. Objektif fungsinya Z sama dengan 6x kuadrat plus 3y kuadrat. Ya, kendalanya 2x plus 3y sama dengan 22. Dah, sekarang kita susun fungsi Lagrange. Ini sudah kita selesaikan. Fxy lambda sama dengan fungsi yang tidak dioptimumkan. 6x kuadrat plus 3y plus lambda kali syarat kendalanya. Kita rubah menjadi fungsi yang implisit. 2x plus 3y min 22. Ya. Dah ini. Kemudian kita masukkan ke persyaratan ekstrimnya. Syaratnya. Syarat yang pertama apa? Turunan parsial fungsi f untuk x-nya sama dengan 0. Kalau kita turunkan untuk x-nya berapa? Ini 6 ya. Berarti 12x plus lambda 2 sama dengan 0. Atau misalnya apa nih? Kalau saya geser ke sebelah kiri. Ya, misalnya lambda 2 sama dengan atau minus lambda sama dengan 12x atau minus lambda sama dengan 6x ya. Ini persamaan yang pertama. Ya. 6x. Kemudian kita cari yang syarat yang kedua. Yang kedua itu turunan parsial fungsi f untuk x, y-nya sama dengan 0. Kalau kita turunkan untuk y-nya berapa tadi? Berarti kalau Anda turunkan untuk y-nya, kita lihat kembali ke yang pertama tadi. Bentar ya. Ya, ke bentuk yang pertama ini ya. Fungsi Lagrange kita turunkan untuk y-nya. Kalau kita turunkan untuk y-nya berarti sama dengan berapa itu? Ini kuadrat ya. Berarti sama dengan 6y. Ya. Kalau kita turunkan berarti 6y min atau plus 3 lambda sama dengan 0. Atau min 3 lambda sama dengan 6y. Berarti min lambda sama dengan 2y. Ya, nih. Ini persamaan yang kedua. Sekarang Anda eliminasikan antara persamaan 1 dan persamaan 2 tadi. Yang persamaan 1 tadi berapa? Kita ulang sedikit. Ini ya. 6x. Ya. 6x sama dengan 2y. Atau x sama dengan 2 per 6y. Atau x sama dengan 1/3y. Nah, ini x-nya ketemu ini. Nah, kalau sudah ketemu x-nya sama dengan 1/3y, atau y sama dengan berapa? 3x boleh. Ya. Nah, kalau ini sudah ketemu, sekarang Anda masukkan ke syarat kendalanya. Syarat kendalanya tadi berapa? 2x plus 3y sama dengan 22. Ya, sekarang kita masukkan. X-nya kita substitusikan ke sini. 2 kali 1/3y plus 3y sama dengan 22. Ini berarti 2/3y plus 3y sama dengan 22. Ini 9 ditambah 2, 11/3y sama dengan 22. Berarti y-nya sama dengan 66 dibagi 11 sama dengan 6. Y-nya.
Kalau Y-nya 6 berarti X-nya sepertiga kali 6. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ya, ini X-nya, ini Y-nya. Dah. Nih, sudah. Ya. Sekarang kalau sudah ketemu X dan Y-nya, Anda mencari nilai ekstrimnya. Ya, Anda mencari, misalnya Anda mencari nilai apa? Nilai ekstrimnya. Mencari nilai ekstrimnya. Kita masukkan ke persamaannya. Z sama dengan 6X kuadrat plus 3Y kuadrat. Ya, ini ya. Berarti Z-nya sama dengan 6 kali 2 kuadrat plus 3 kali 6 kuadrat. Berarti Z-nya sama dengan, kalau kita cari Z-nya ketemunya sama dengan 132. Jadi nilai ekstrimnya 132. Ya. Jadi saya ulang, nilai ekstrim 132, X-nya ketemu 2, Y-nya ketemu 6. Ya, jadi kalau kita cari, tadi kita ulang kembali, X-nya ketemu 2, Y-nya ketemu 6, Z-nya ketemu 132. Dah. Sekarang kita cek pada persyaratan yang kedua, untuk menentukan apakah titik ekstrimnya maksimum atau minimum. Kuadrat F untuk X kuadrat atau Fxx, ya. Anda kembali lagi ke turunan parsial pertamanya. Turunan parsial pertamanya kalau kita lihat kan ini. Ini ya. Kalau kita turunkan untuk X-nya kan ini. Kalau kita turunkan, ini turunan parsial pertamanya 12X plus X2. Jadi kalau kita cari turunan parsial keduanya berarti sama dengan 12. Ya, untuk X-nya. Untuk X-nya 12. Ini lebih besar daripada 0. Sekarang kita cari turunan parsial kedua untuk Y-nya. FYY. Ya, kita cek kembali. Nih, turunan parsial pertamanya 6Y plus 3 lambda. Berarti turunan keduanya sama dengan 6. Ini lebih besar daripada 0. Ya, karena turunan parsial keduanya Fxx dan Fyy-nya lebih besar daripada 0, maka Z-nya itu adalah minimum sama dengan 132. Ya, minimum sama dengan 132. Nilai ekstrimnya, harga ekstrimnya Z-nya itu minimum. Ya. Z-nya adalah 132, ekstrimnya adalah minimum. Ya. Kalau misalnya kita ingin mencari berapa nilai lambdanya, pengali Lagrange-nya. Kalau Anda mencari pengali Lagrange-nya, masukkan aja nilai X dan Y, X2 dan Y6 itu ke persamaan yang pertama. Ya, kita kembali lagi. Anda boleh masukkan ke salah satu persamaan ini. 12X plus lambda 2 sama dengan 0. Ya. 12X plus lambda 2 sama dengan 0. Nih, kita masukkan ke sini saja. 12X plus lambda 2 sama dengan 0. Ya. Sekarang kita masukkan, kalau X-nya sama dengan 2, 12 kali 2 plus lambda 2 sama dengan 0. Berarti 24 plus lambda 2 sama dengan 0. Ya. Lambda harus positif ya, harus positif. Ini nanti kita rubah aja nanti. Tergantung dari persamaan semulanya. Berarti kalau ini berarti lambdanya sama dengan 12 ya. Harus positif nilai lambdanya itu. Jadi lambdanya sama dengan 12. Untuk menentukan nilai positifnya, karena lambda itu harus positif, Anda balik nanti persamaan dari fungsi kendalanya. Jadi
32 min 2x min 3y. Sehingga nanti ketemu lambdanya sama dengan 12. Ya, ini saya buat positif. Saya buat positif ya. Saya buat positif karena saya balik ini ya. Saya balik. Nah, nilainya negatif, tapi karena yang diminta lambda itu harus positif, maka kita buat menjadi nilai positif. Bagaimana kalau ini supaya positif? Nanti tinggal membalik persamaannya saja ya. Tinggal merubah di ini, model awalnya ini. Di model sini Anda rubah 22 min 2x min 3y. Sehingga nanti ketemunya ini adalah minus. Kalau minus dipindah ke ruas sebelah kanan itu akan menjadi positif ini. Ini saya buat negatif ya. Ini saya buat negatif karena ini positif. Tapi yang diminta lambdanya itu harus positif. Ya. Nih, lambdanya harus positif. Ya. Jadi lambdanya ketemu sama dengan 12. Jadi sekali lagi, harga ekstrimnya itu 132, menunjukkan posisi yang minimum. Jadi Z minimum 132, X-nya 2, Y-nya 6, lambdanya ketemu 12. Nah, tuh. Sekarang kita menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua tadi adalah berkaitan dengan syarat kendalanya. Jadi, untuk X sama dengan 2, Y sama dengan 6, lambda sama dengan 12, Z minimumnya 132. Kalau sekarang syarat kendalanya dinaikkan, ya, kendalanya semula kan 2X plus 3Y sama dengan 22. Ya. Sekarang syarat kendalanya dinaikkan. Ya, dinaikkan menjadi 1 unit. Sehingga syarat kendalanya jadi 2X plus 3Y sama dengan 23. Ini yang kita masukkan nanti. Kalau syarat kendalanya berubah, berapa nilai dari Z minimumnya? Kemudian, nanti kalau kita cari nilai Z minimumnya itu akan mendekati nilai lambdanya, yang sama dengan 12 tadi itu. Ya. Jadi kita tahu tadi X-nya kan berapa? Lambdanya sama dengan 12. Sehingga nanti kalau kita cari nilai Z minimumnya itu akan mendekati nilai lambdanya. Ya, nilai Z minimumnya ini nanti akan mendekati nilai lambdanya yang sama dengan 12. Sekarang kita buktikan. Ya, kalau syarat kendalanya berubah menjadi 2X plus 3 sama dengan 23 karena naik 1 unit, maka fungsi lambdanya, Lagrange itu menjadi berapa tadi? 6X kuadrat plus 3Y kuadrat plus lambda kali ya 23 min 2X min 3Y. Ya, sekarang kita turunkan. Yang pertama untuk turunan parsial fungsi F-nya untuk X sama dengan 0. Kalau kita turunkan berapa ini? 12X min lambda 2 sama dengan 0. Ya. Lambda 2 sama dengan 0. Atau lambda 2 sama dengan 12X atau lambda sama dengan 6X. Ini yang pertama. Kemudian kita cari yang kedua. F untuk Y-nya sama dengan 0. Kalau kita turunkan berapa untuk Y-nya? Berarti 6Y min lambda 3 sama dengan 0. Atau lambda 3 sama dengan 6Y. Atau lambda, ini positif ya, lambda sama dengan 2Y. Dah. Ini yang kedua. Sekarang kita eliminasikan yang 1 dan 2 ini. 6X sama dengan 2Y. Atau X sama dengan 1/3Y.
Atau kalau kita rubah menjadi Y berapa? Y sama dengan 3X ya. Boleh ini. Dah. Kalau sudah ketemu ini X-nya sepertiga Y atau Y sama dengan 3X, sekarang kita masukkan ke syarat kendalanya. Ya. Untuk Y sama dengan 3X, kita masukkan ke syarat kendala. Berarti 2X plus 3Y sama dengan 23. Ya, naik 1 unit ya, ini naik 1 unit. Berarti 2X plus 3 kali 3X sama dengan 23. 2X ditambah 9X sama dengan 23. Ini 9. Berarti 11X sama dengan 23, X-nya sama dengan 23 dibagi 11. Ya, X-nya 23 dibagi 11. Atau berapa ini? 2/11. Misalnya, kalau X-nya ketemu 23/11, maka Y-nya kalau kita cari, nanti Anda masukkan ke sini 3 kali 23/11. 3 kali, berarti 3 kali 23/11. Berarti Y-nya sama dengan 69/11. Ya, 69/11. Nah, sekarang sudah kalau ketemu X dan Y-nya, Anda cari Z-nya berapa? Misalnya ini. Ya, untuk X sama dengan 23/11 dan Y sama dengan 69/11, maka Z-nya sama dengan 6X kuadrat plus 3Y kuadrat. Nanti Anda masukkan X-nya ganti dengan ini. 6 kali 23/11 kuadrat, 3 kali 69/11 kuadrat. Jadi Z-nya nanti ketemunya sama dengan, misalnya kalau saya cari 144.27. Ini nilai ekstrimnya. Nilai ekstrimnya adalah 144.27. Jadi, nah ini sebentar. Anda siapkan juga alat tulisnya ya. Jangan hanya mendengar supaya lebih mudah nanti. Nah, sekarang kita lanjutkan dari ini ya. Nih, sudah. Sekarang nilai ekstrimnya tadi mengalami perubahan. Sekarang menjadi 144,27. Yang pertama tadi berapa? Yang pertama tadi kan 132. Jadi, kalau kita simpulkan, ya. Jadi nilai Z sekarang itu sama dengan 144.27. Ya. Semula Z-nya nilainya kan 132. Ini berarti Z-nya itu akan mengalami kenaikan. Ya, Z-nya itu akan naik sebesar berapa? 14.27 dikurangi dengan 132. Atau sama dengan 12,27. Ya, nilai Z-nya itu sekarang 12,27. Nilai 12,27 itu akan mendekati lambdanya. Ya, lambda yang kita hitung pertama tadi itu, lambdanya sama dengan 12. Ya. Jadi nilai Z sekarangnya itu 12,27, yang semula 14427
dikurangi dengan sebelumnya 132, nilai Z sekarangnya itu mengalami naik sebesar ya, naik dari 144,27 dikurangi dengan 132, naik 12,27. Jadi naiknya nilai Z itu mendekati pengali Lagrange. Pengali Lagrange sama dengan 12. Ya. Jadi itu sesuai dengan pengertian Lagrange multiplier yang pertama tadi itu. Jadi kenaikan nilai ekstrimnya itu akan sebesar atau mendekati nilai lambdanya. Ya. Jadi mendekati. Ini 12,27, nilai lambdanya adalah 12. Ya, itu arti dari lambda. Ya. Bagaimana kalau nanti misalnya turun? Ya. Misalnya, kalau tadi kan naik ya, syarat kendalanya akan naik satu-satuan dari 22 menjadi 23. Kalau syarat kendalanya turun sebesar satu-satuan, yang semula 22 turun menjadi 21. Nah, nanti Anda kerjakan. Ya. Jadi sekarang kasus yang kedua nanti Anda kerjakan, Anda coba. Jika kendalanya turun satu-satuan dari 2x plus 3y sama dengan 22 menjadi 2x plus 3y sama dengan 21. Ya, ini. Nanti Anda kerjakan. Caranya sama seperti tadi itu. Jadi nanti perubahan nilai Z-nya itu yang semula 132 kalau turun menjadi 1 unit menjadi 21, nilai Z-nya berapa? Nanti nilai Z-nya itu akan mendekati nilai pengali Lagrange. Ini Anda kerjakan. Coba Anda kerjakan. Jika kendalanya turun satu-satuan dari 2x plus 3y sama dengan 22 menjadi 2x plus 3y sama dengan 21, berapa nilai Z-nya sekarang? Ya, berapa nilai Z sekarang? Ya, dan perubahan nilai Z-nya berapa? Nanti kalau dicari perubahan nilai Z-nya itu akan mendekati pengali Lagrange. Ya, itu ya. Itu untuk persoalan kita yang pertama. Dah, nanti saya buatkan contoh yang lain. Dah. Itu ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Yang kedua sekarang metode Kuhn-Tucker. Apa metode Kuhn-Tucker itu? Jadi begini. Saya minta ini dipahami secara pelan-pelan mendetail karena agak panjang, ya, agak panjang. Sehingga saya minta disiapkan sambil Anda mendengarkan, Anda siapkan alat tulis untuk bisa memahami konsep yang akan kita bahas nanti. Metode Kuhn-Tucker itu apa? Metode Kuhn-Tucker itu adalah sebuah cara yang kita gunakan untuk menentukan optimum fungsi yang dibatasi oleh fungsi lain yang berbentuk pertidaksamaan. Kalau tadi kan bentuknya persamaan. Sekarang bagaimana kalau bentuknya pertidaksamaan? Jadi syarat kendalanya bisa lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih besar berarti posisinya adalah minimum. Kalau lebih kecil berarti posisinya adalah maksimum. Ya. Jadi syarat kendalanya nanti berbentuk pertidaksamaan. Memaksimumkan atau memenuhkan sebuah fungsi dengan syarat sebuah pertidaksamaan. Dengan anggapan kendala pertidaksamaan tersebut dirubah menjadi kendala persamaan, maka Lagrange multipliernya dapat digunakan. Jadi ketentuannya ini, jika ternyata nanti pengali Lagrange-nya lebih besar daripada 0, hal ini berarti nilai maksimum atau minimum dari objective function-nya juga berlaku kalau kendalanya berbentuk pertidaksamaan.
Sebaliknya, jika pengali Lagrange-nya lebih kecil daripada 0, maka kendala pertidaksamaan itu tidak ada pengaruhnya. Jadi syarat yang utama, kalau kita menyelesaikan dengan menggunakan syarat pertidaksamaan kita rubah menjadi syarat persamaan, itu lambdanya harus lebih besar daripada 0. Ya, tidak boleh. Artinya itu bisa berlaku. Jadi saya ulang ya. Syarat kendala berbentuk pertidaksamaan itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan syarat kendala berbentuk persamaan dengan syarat nilai lambdanya itu harus lebih besar daripada 0. Artinya dengan nilai lambda yang lebih daripada 0 itu, maka kendala yang berbentuk pertidaksamaan itu bisa kita pakai juga untuk kendala yang berbentuk persamaan. Jadi nilainya akan sama. Ya. Nah, sekarang kita kembali. Bagaimana cara menyelesaikan dengan menggunakan metode Guntaker? Ada dua. Dalam posisi maksimum, kita menentukan maksimum fungsi, atau yang kedua, kita menentukan minimum fungsi. Misalnya yang pertama, untuk maksimum. Suatu titik optimum XY merupakan maksimum bagi fXY dengan kendala GXY lebih kecil daripada 0, hanya jika ada lambda yang tidak negatif, sehingga lambdanya dan fungsi yang tidak dioptimumkan itu memenuhi syarat-syarat berikutnya. Jadi kalau kita menggunakan metode Guntaker untuk posisi maksimum, syarat yang harus dipenuhi ini ada 4. Yang pertama, turunan parsial fungsi Lagrange untuk X-nya sama dengan 0. Yang kedua, untuk Y-nya juga sama dengan 0. Kemudian, pengali Lagrange dengan syarat kendalanya sama dengan 0. Yang keempat, syarat kendalanya lebih kecil sama dengan 0. Jadi nilainya harus masuk pada ketentuan ini, yaitu syarat maksimum. Kalau syarat minimum tinggal dibalik aja, terutama untuk syarat yang keempat itu. Yang pertama, turunan parsial fungsi Lagrange untuk X sama dengan 0, untuk Y-nya sama dengan 0. Pengali Lagrange kalikan syarat kendala sama dengan 0. Kemudian syarat kendalanya harus lebih besar daripada 0, lebih besar atau sama dengan 0. Ya, ini. Nah, sekarang saya buat contoh. Misalnya ini ya. Carilah nilai maksimum dari Z sama dengan 12XY min 3Y kuadrat min X kuadrat dengan kendala X plus Y lebih kecil sama dengan 16. Ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, untuk menyelesaikannya ada dua cara. Yang pertama kita menggunakan persyaratan Guntaker. Ya, kemudian yang kedua bisa diselesaikan dengan menggunakan cara pengganda Lagrange. Kendala pertidaksamaan dianggap berlaku juga untuk kendala persamaan. Dengan syarat nanti ini kalau kita menggunakan ini lambdanya itu harus lebih besar daripada 0. Nih. Nah, sekarang kita kerjakan dulu dengan menggunakan Guntaker itu. Caranya bagaimana? Ya, kalau menggunakan syarat Guntaker, kita harus memenuhi persyaratan yang keempat ini. Ya, kita harus memenuhi persyaratan yang keempat. Dah. Cara yang pertama dulu kita susun fungsi Lagrange-nya dulu. Ini fungsi Lagrange-nya ya. Fx y lambda sama dengan tadi fungsi yang tidak dioptimumkan itu berapa tadi? 12x y min 3y kuadrat min x kuadrat. Kendalanya x plus y lebih kecil sama dengan 16. Jadi tujuannya adalah untuk memaksimumkan. Saya cek dulu. Ya, ini ya. 12xy min 3y kuadrat min x kuadrat. Dah. Nah, sekarang kita masukkan ke syarat dulu. Syarat yang pertama dulu. Nih. Ya, kita masukkan ke syarat yang pertama dulu. Turunan parsial fungsi Lagrange untuk X-nya sama dengan 0.
Ya, kalau saya turunkan untuk X-nya. Ini susun dulu fungsi Lagrange-nya ya. XY lambda sama dengan 12XY min 3Y kuadrat min X kuadrat plus lambda 16 min X min Y. Misalnya ini ya. Dah. Sekarang Anda turunkan untuk X-nya. Kalau saya turunkan untuk X-nya berarti 12Y min 2X. Ya. Min lambda sama dengan 0. Dah. Kemudian kita masukkan ke persyaratan yang kedua. Turunan F-nya untuk X, untuk Y sama dengan 0. Ini ya, yang kedua ini. Kalau kita turunkan untuk Y-nya berapa? Berarti 12X min 6Y min lambda sama dengan 0. Untuk melengkapinya, kita juga bisa menurunkan untuk lambdanya. Ya, ini untuk pelengkap lambda. Kalau kita tekan untuk lambdanya, sama dengan 0. Kalau untuk lambda berarti berapa? Yang ini kan ya? Berarti sama dengan berapa? X min Y plus 16 sama dengan 0. Ya. Nah, ini kan untuk lambdanya. Atau bisa berapa? X plus Y atau X plus Y min 16 sama dengan 0. Boleh. Nah, ini. Ini persyaratan yang berikutnya. Sekarang ya, saya ulang kembali. Ya, kalau sudah ini pesan yang 1, 2 ya. Sekarang kita masukkan persyaratan yang ketiga. Yang ketiga berarti apa itu? Pengali Lagrange dikalikan dengan syarat kendala sama dengan 0. Pengali Lagrange dikalikan dengan syarat kendala sama dengan 0. Lambda sama dengan X plus Y min 16 sama dengan 0. Ini yang ketiga. Kemudian persyaratan yang keempat, kita masukkan dulu satu persatu. Pengali Lagrange lebih kecil sama dengan 0. Berarti X plus Y min 16 sama dengan 0. X plus Y min 16 lebih kecil sama dengan 0. Dah, itu persyaratannya. Itu yang harus kita penuhi dulu. Dah, sekarang kita mulai dari mana? Yang kita mulai dulu nanti cara mengejarnya dari persyaratan yang ketiga ini. Ya.
dari persyaratan yang ketiga. Jadi saya ulang, dari persyaratan yang ketiga. Jadi persyaratan yang ketiga berapa? Lambda kali X plus Y min 16 sama dengan 0. Ini ya. Jadi ini. Lambda kali X plus Y min 16 sama dengan 0. Ya. Supaya sama dengan 0, maka lambdanya ini harus sama dengan 0. Ya. Dan X plus Y min 16 sama dengan 0. Atau X sama dengan berapa ini? 16 min Y. Ini yang kita buktikan satu persatu. Lambda sama dengan 0 dan X sama dengan 16 min Y. Dah. Kalau sudah, sekarang kita yang pertama dulu. Untuk lambda sama dengan 0. Untuk lambda sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Persamaan yang pertama tadi kan berapa? Persamaan yang pertama tadi, persamaan yang pertama tadi kan ini ya, 12Y min 2X min lambda. Ya. Persamaan yang pertama tadi kan berapa ini? 12X 12Y min 2X min lambda sama dengan 0. Ya. Sekarang kita ganti untuk lambdanya sama dengan 0. Berarti 12Y min 2X min 0 sama dengan 0. Ya, ini. Sekarang kita masukkan lambda sama dengan 0 untuk persamaan yang kedua. Ini kita masukkan persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua tadi 12X min 8Y min lambda sama dengan 0. Ya, 12X min 12X min 8 min 6, ini bukan 8, 6. 6. Ya, kita ganti lambdanya sama dengan 0, berarti 12X min 6Y min 0 sama dengan 0. Jadi ini kalau kita buat dalam bentuk persamaan lain berapa ini? 12Y min 2X sama dengan 0. Ya, ini berarti berapa ini? 12Y sama dengan 2X, Y sama dengan 1/6X. Ya, kalau ini berapa? 12X min 6Y sama dengan 0. Berarti 12X sama dengan 6Y. X sama dengan 6/12. Atau sama dengan 1/2X. 1/2Y. Ya. 1/2Y. Kalau dibuat menjadi Y berapa ini? Ini saya ulang ya. Ini saya ulang. Saya naikkan dulu ke atas. 6Y sama dengan 12X. Berarti Y-nya sama dengan 12/6X. Atau Y sama dengan 2X ya.
Atau bisa kita cari cara lain ya. Kita cari cara lain dulu. Misalnya dari sini ya. Dari sini aja. Dari sini. Dari sini dan dari persamaan ini. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi ya. Jadi dari persamaan tadi min 2x plus 12y 0 sama dengan 0. Kemudian yang kedua tadi berapa? 12x min 6y min 0 sama dengan 0. Nah ini Anda kalikan. Kalikan berapa misalnya? Ini Anda kalikan 6, ini Anda kalikan 1. Berarti berapa? Min 12x plus 72y min 0 ya, sama dengan 0. Kemudian ini 12x min 6y min 0 sama dengan 0. Ya. Atau min 12x plus 72y sama dengan 0. Kemudian 12x min 6y sama dengan 0. Kalau ditambah, ini berarti berapa? Ya, 72. Coba Anda cek ya. Ini kalikan 6. 12x, ini 72y, 0. 12x, ya ini betul. Kali 1, berarti y-nya kalau kita cari sama dengan 0. Ya. Kan berapa ini? 72 dikurangi 6y. 66. 66y sama dengan 0. Berarti y-nya sama dengan 0. Kalau y-nya sama dengan 0, berarti x-nya berapa? X-nya pasti sama dengan 0. Ya, x-nya sama dengan 0. Ya. Kalau x-nya 0, y-nya 0, maka kita bisa menentukan nilai lambdanya. Lambdanya berapa? Anda masukkan ke persamaan yang tadi. Anda masukkan ke persamaan yang lambda ini. Lambda x plus y min 16 sama dengan 0. Kalau ini 0 berarti lambdanya juga akan sama dengan 0. Ya. Lambdanya akan sama dengan 0. Untuk mencari lambdanya, masukkan ke sini. 12y min 2x min lambda sama dengan 0. Kalau y-nya 0, x-nya 0, maka lambdanya juga akan sama dengan 0. Jadi lambdanya nanti ketemu sama dengan 0. Dah. Nah, sekarang kita cek tadi ya. Jadi x-nya ketemu 0, y-nya ketemu 0, lambdanya ketemu 0. Dah. Persyaratan ini nilai x sama dengan 0, y sama dengan 0, lambda sama dengan 0. Itu kalau kita masukkan ke persyaratan yang pertama Kuhn-Tucker dan persyaratan yang kedua, itu akan memenuhi syarat. Ya. Termasuk kita masukkan ke persyaratan yang keempat. Persyaratan yang keempat itu kan coba tadi. X plus Y min 26 ya. X plus Y min 16. Minimum. Minimum itu kan lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil daripada X plus Y. Persyaratannya ya. 16. Persyaratan yang keempat. Persyaratan yang keempat.
Persyaratan yang keempat, coba dicek. Persyaratan yang keempat. Persyaratan keempat kan ini, X plus Y min 16. Ya, lebih sama dengan 0. Atau X plus Y sama dengan lebih kecil dari 16. Ya, jadi kita masukkan persyaratan yang keempat. Untuk X sama dengan 0, Y sama dengan 0, lambda sama, maka ini kalau kita masukkan ke sini akan memenuhi syarat. Jadi 0 plus 0 itu lebih sama dengan 16. Jadi ini memenuhi syarat juga. Jadi masuk ke persyaratan pertama, kedua terpenuhi, persyaratan keempat juga terpenuhi. Dengan demikian, untuk lambda sama dengan 0, titik maksimumnya pada XY sama dengan 0, 0. Ya. Dengan nilai maksimum itu fxy sama dengan 12x kali y min 3y kuadrat min x kuadrat, atau f00 itu nilai maksimumnya adalah sama dengan 0. Ya, ini untuk lambda sama dengan 0. Ya, untuk lambda sama dengan 0. Kemudian kita masukkan yang kedua. Sekarang yang kedua. Kan ada 2 tadi ya. Untuk persyaratan yang ketiga itu kan ada 2. Ini ya, persyaratan yang ketiga. Pengali Lagrange kali syarat kendala sama dengan 0. Berarti lambda sama dengan 0. Yang kedua, X sama dengan 16 min Y. Ya. Sekarang kita masukkan untuk X sama dengan berapa tadi? 16 min Y. Dah. Sekarang ini X sama dengan 16 min Y itu kita masukkan ke persyaratan pertama dan persyaratan yang kedua. Ya, persyaratan yang pertama tadi. Persyaratan yang pertama tadi kan 2X plus 12Y min lambda sama dengan 0. Kemudian persyaratan yang kedua 12X min 6Y min lambda sama dengan 0. Ya. Jadi kita masukkan. Kalau tadi yang pertama lambda, sekarang yang kedua X sama dengan 16 min Y. Ini kalau kita masukkan jadi berapa? Min 2 kali 16 min Y plus 12Y min lambda sama dengan 0. Atau berapa ini? Min 32 min plus 2Y plus 12Y min lambda sama dengan 0. Ya. Sekarang kalau yang syarat kedua kita masukkan ini. Berarti berapa? 12 kali 16 min Y min 6Y min lambda sama dengan 0. 12 kali 16, 192 min 12Y min 6Y min lambda sama dengan 0. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi yang pertama itu min 32 plus 14Y min lambda sama dengan 0. Yang kedua 192 min 18Y min lambda sama dengan 0.
12 ditambah 6 ya. Nanti kalau kita cari X sama dengan 16 min Y. Atau belum. Jadi kalau kita cari nanti dari eliminasi yang pertama dan yang kedua itu 1 dan 2. Kalau kita cari berapa ketemunya? 14Y min 32 lambda. Berarti ini kalau kita misalnya kita kalikan berapa ini? Jadi nanti kalau ini kita cari kan 32Y min sama dengan 224. 192 ditambah dengan 32. Jadi Y-nya ketemunya 224 dibagi 32 sama dengan 7. Ya. Kalau Y-nya ketemu 7, X-nya nanti akan kita cari ketemu. Boleh Anda masukkan kemana? Boleh. Ke persamaan yang pertama, ke persamaan kedua boleh. Nanti ketemunya sama dengan 9. Ya. Dah. X-nya 9, Y-nya 7. Nah, kalau sudah ketemu X dan Y-nya, sekarang kita masukkan ke fungsi persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh untuk menentukan lambdanya. Ya, misalnya saya masukkan ke persamaan yang pertama. Bentar ini ya. Ya. Dah. Tadi ketemu berapa tadi? Kita lanjutkan ya. Tadi kalau dicari X-nya ketemu X-nya ketemu 9, Y-nya ketemu 7. Sekarang kita cari lambdanya. Kita masukkan ke syarat yang pertama boleh, syarat yang kedua boleh. 2X plus 12Y min lambda sama dengan 0. Ya. Sekarang Anda masukkan 2 kali 9 plus 12 kali 7 min lambda sama dengan 0. Nanti ini min 18 plus berapa? 84 min lambda sama dengan 0. Berarti ini 18 dikurangi 64, 84, 66, min lambda sama dengan 0. Lambda sama dengan 66. Jadi lambdanya ketemu 66. Ya. Nah, sudah. Sekarang bagaimana? Sekarang Anda cek lagi ya. Coba ini saya buat dalam batas yang lain. Untuk X sama dengan 9, Y sama dengan 7, lambda sama dengan 66, kita masukkan ke persyaratan yang keempat. Ya, persyaratan yang keempat itu, mana tadi? Persyaratan yang keempat itu kan, berapa tadi? Persyaratan yang keempat, syarat kendala. X plus Y lebih kecil sama dengan 16. Ya, kita masukkan sekarang. Kalau X-nya 9 ditambah 7, berarti 16 lebih sama dengan 16. Berarti memenuhi syarat. Ya,
Jadi kesimpulannya, kalau kita masukkan ke persyaratan yang pertama memenuhi syarat, persamaan yang kedua memenuhi syarat, persamaan yang keempat memenuhi syarat. Sehingga posisinya itu akan maksimum pada nilai sama dengan, ya Anda masukkan sekarang, untuk mencari nilai Z-nya. Ya, untuk mencari nilai Z-nya tadi ya, untuk X sama dengan berapa tadi? 9, Y sama dengan 7, lambda sama dengan 66, Z-nya berapa? Z-nya berarti 12X kali Y min 3Y kuadrat min X kuadrat. Berarti 12 kali 9 kali 7 min 3 kali 7 kuadrat min 9 kuadrat. Berarti Z-nya kalau kita cari ketemunya sama dengan 528. Ya, 528. Jadi ada dua pilihan, ya. Ya, ada dua pilihan ya. Ada dua pilihan tadi itu. Yang pertama Z-nya sama dengan 0, Z-nya sama dengan 528. Tadi sama-sama memenuhi syarat ya. Nilai ekstrim yang dihitung itu adalah nilai ekstrim maksimum. Ya. Nilai ekstrim yang dihitung itu adalah nilai ekstrim maksimum. Tadi kan ada dua. 0 sama dengan 0. Kemudian 97 sama dengan 528. Ya. Karena ini lebih besar daripada 97 itu lebih besar daripada F00, maka nilai ekstrim yang dipilih untuk XY adalah 9 dan 7 dengan nilai Z-nya sama dengan 528. Ya. Nilai ekstrim yang dipilih. Jadi kalau ada dua pilihan ya. Yang pertama memenuhi syarat, yang kedua juga memenuhi syarat. Untuk pengali Lagrange sama dengan memenuhi syarat, kemudian persamaan yang lain memenuhi syarat, maka dibandingkan mana yang lebih besar. Kalau tujuannya adalah maksimum, maka yang lebih besar itu menunjukkan nilai ekstrim yang maksimum. Ya, nih. Ini memang harus pelan-pelan ini, harus pelan-pelan. Kalau tidak ditelaah dengan benar, memang agak sulit untuk bisa diterima. Ya. Nah, cara ini sebenarnya bisa juga kita selesaikan dengan menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua itu seperti yang saya sebutkan tadi, dengan menggunakan kendala yang berbentuk pertidak. Nah, jadi kita selesaikan dengan menggunakan kendala yang berbentuk persamaan, dengan merubah kendala bentuk pertidaksamaan menjadi kendala yang berbentuk persamaan. Ya, coba saya kembali lagi ke cara yang kedua ini. Nah, yang kedua ini ya, cara yang kedua. Saya copy dulu ke sini. Nah, ini cara yang kedua. Dengan pengganda Lagrange, kendala pertidaksamaan dianggap berlaku juga untuk kendala persamaan dengan syarat lambdanya itu harus lebih besar daripada 0. Kalau menggunakan cara ini bagaimana caranya? Ya, jadi kalau menggunakan cara ini, tetap fungsi Lagrange-nya tadi ya, fungsi Lagrange-nya dulu. Sama dengan 12XY min 3Y kuadrat min X kuadrat plus lambda kali 16 min X min Y. Ya. Nah, syaratnya Fx sama dengan 0. Kalau kita tentukan untuk X berarti 12Y min 2X min
lambda sama dengan 0. Kemudian kalau untuk yang kedua, Fy sama dengan 0, berarti berapa ini? 6Y min, bukan ya, 12X min 6Y min lambda sama dengan 0. Dah, sekarang dari persamaan 1 dan persamaan 2. Nih, ini 1, ini 2. Anda eliminasikan. Berarti berapa ini? 12Y min 2X min lambda sama dengan 0. Min 6Y plus 12X min lambda sama dengan 0. Nanti kalau dicari ditambah berapa? 18Y min 14X sama dengan 0. Ya, nanti kalau dicari, ya Anda masukkan ke persyaratan yang lain ya. Nanti silakan dicari caranya sendiri ya. Nanti Anda buat modelnya, kemudian kita masukkan ke syarat kendala. Nanti kalau dicari, bla 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 dan seterusnya, Y-nya itu sama, ketemu 7. Kemudian X-nya ketemu 9, jadi sama. Y-nya ketemu 7, X-nya ketemu 9. Ya. Kemudian kita cari lambdanya. Untuk mencari lambda, nanti Anda masukkan ke persamaan ini boleh. Persamaan ini. Misalnya saya masukkan ke persamaan ini. Persamaan yang pertama. Berarti 12 kali 7 min 2 kali 9 min lambda sama dengan 0. Nanti kalau dicari, (84 min 18 min lambda sama dengan 0. Lambdanya sama dengan 66. Ya. Kemudian kita cek pada syaratnya, syarat yang kedua. Kuadrat F untuk X-nya itu min 2, kuadrat F untuk Y-nya itu sama dengan min 6. Ini lebih kecil daripada 0, ini lebih kecil daripada 0. Ya. Nanti kita masukkan nilai X dan Y-nya itu ke fungsi asalnya. Nanti kalau kita cari Z-nya sama dengan 528. Ya. 528. Ini. Ya. Jadi Z-nya sama dengan 528. Jadi Z-nya 528 untuk X sama dengan 9, Y sama dengan 7, lambdanya sama dengan 66. Ya. Ini yang perlu diingat karena lambdanya itu 66 lebih besar daripada 0, maka nilai ekstrim fungsinya memenuhi. Ya, memenuhi, kesimpulannya itu. Jadi yang diingat, lambdanya harus besar pada 0. Ya, seperti persyaratan yang saya sampaikan pada awal pengertian, lambdanya harus sama dengan 0 sehingga nanti nilainya dianggap memenuhi. Ya, memenuhi kendala. Artinya apa? Kendala berbentuk persamaan ini berlaku juga pertidaksamaan. Ya, jadi tergantung dari lambdanya ini. Bagaimana kalau lambdanya lebih kecil daripada 0? Kalau lambdanya lebih kecil daripada 0, maka kendala berbentuk persamaan itu tidak bisa dipakai.
untuk kendala yang berbentuk pertidaksamaan. Jadi cara mengeceknya seperti ini. Ya. Ya, ini agak rumit dan agak panjang sedikit ya. Yang penting begini, kalau menggunakan syarat Guntaker, maka kita harus masukkan pada persyaratan. 4 persyaratan tadi itu. Yang pertama, kita bentuk dulu fungsi Lagrange. Setelah itu, kalau tujuannya adalah maksimum, yang pertama turunan parsial fungsi Lagrange untuk X sama dengan 0. Yang kedua, persyaratannya untuk Y sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, pengali Lagrange kali syarat kendalanya sama dengan 0. Yang keempat, syarat kendala lebih kecil sama dengan 0. Dah, itu. Kemudian cara pengerjaannya masuk ke syarat yang ketiga tadi itu. Lambda kali pengali Lagrange kali syarat kendala sama dengan 0. Berarti lambdanya sama dengan 0, kemudian X, Y-nya sama dengan berapa. Setelah itu Anda masukkan ke syarat yang pertama dan syarat kedua. Kalau memenuhi persyaratan, berarti bisa diterima. Kalau itu sudah selesai semua, sekarang Anda masukkan ke persyaratan yang keempat, baik untuk lambda sama dengan 0 maupun persamaan yang tadi itu. Kalau memenuhi syarat berarti oke. Ya, sehingga kita bisa menentukan nilai ekstrimnya dari persamaan tersebut. Ya. Ya, ini secara umum untuk Guntaker. Ya, sekarang saya coba lagi mengerjakan ya. Saya coba lagi mengerjakan untuk kasus minimum. Ya, sekarang kita coba lagi mengerjakan ini supaya Anda lebih paham untuk kasus minimum. Tadi yang pertama kasus maksimum, yang kedua kasus minimum. Ya, misalnya ini tadi. Kasus minimum ya. Misalnya carilah nilai minimum dari 5x kuadrat min xy plus 6y dengan kendala x plus 2y lebih besar sama dengan 16. Kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan metode Guntaker atau dengan menggunakan pengganda Lagrange. Pengganda Lagrange itu artinya kendala pertidaksamaan dianggap berlaku juga untuk kendala persamaan dengan syarat nilai lambdanya, pengali Lagrange-nya itu harus lebih besar daripada 0. Ya. Sekarang kalau kita kerjakan dengan menggunakan metode Guntaker dulu. Ya, kalau menggunakan metode Guntaker. Jadi kita harus memenuhi persyaratan yang pertama ini dulu. Seperti yang sudah kita kerjakan tadi itu ya. Kalau kita pakai persyaratan yang pertama, maka kita susun fungsi Lagrange-nya dulu. Fxy lambda sama dengan 5x kuadrat xy plus 6y plus lambda kali 16 min X min 2Y. Dan Anda turunkan yang pertama. Kita masukkan ke persyaratannya dulu nih. Kita turunkan untuk X-nya.
Jadi kalau kita turunkan untuk X berarti 10X min Y min lambda sama dengan 0. Ini persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk Y-nya. Berarti min X plus, ini kuadrat ya, 12Y min lambda sama dengan 0. Ini persyaratan yang kedua. Nah, sekarang kita masukkan ke persyaratan yang ketiga. Berarti lambda kali X plus 2Y min ini bukan 16 ya, tapi ini 24. Ini 24. Syaratnya 24, syarat kendalanya. Ya. Jadi kalau kita masukkan ke sini lambda X plus 2Y min 16 min 24 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan ke ini persyaratan yang ketiga. Persyaratan yang keempat. Berarti X plus 2Y min 24 itu harus lebih besar sama dengan 0. Dah. Ini ya. Sekarang mulainya dari mana? Mulainya dari persyaratan yang ketiga ini. Saya ulang. Mulainya selalu dimulai dari persyaratan yang ketiga. Ya, persyaratan yang ketiga tadi kan berapa? Lambda kali X plus 2Y min 24 sama dengan 0. Berarti kalau lambdanya sama dengan 0 dan berapa ini? X sama dengan 24 min 2Y. Ya, jadi 2 ini. Lambda sama dengan 0 dan lambda sama dengan 24 min 2Y. 24. Dah. Kalau sudah sekarang satu persatu. Yang pertama untuk lambda sama dengan 0. Anda masukkan ke persamaan yang pertama. Berarti 10X min Y min lambda sama dengan 0. Ya. Atau 10X min Y min 0 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, ini pertama ya. Kemudian min X plus 12Y min 0 sama dengan 0. Ini persamaan yang kedua. Nanti kalau kita cari, ini Anda kalikan dengan 12. Ketemunya berapa tadi? 109X sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Ya. Kalau X-nya sama dengan 0, pasti Y-nya akan sama dengan 0. Ya. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka lambdanya juga akan sama dengan 0. Ya, jadi ada 3. X sama dengan 0, lambda sama dengan 0, Y sama dengan 0. Dah. Kalau itu sudah ketemu, X sama dengan 0, Y sama dengan 0, lambda sama dengan 0. Sekarang Anda masukkan ke persyaratan keempat. Masukkan ke persyaratan yang keempat. Persyaratan keempat itu kan X plus 2Y min 24 lebih besar sama dengan 0. Kalau X-nya 0 plus 2 kali 0 min 24 berarti tidak sama dengan 0. Berarti ini tidak dapat memenuhi ya. Tidak memenuhi. Jadi tidak memenuhi. Jadi tidak dipakai. Ya, yang 0 itu tidak dipakai. Sekarang kita pakai yang mana? Ya, ini. Sekarang kita pakai yang kedua tadi. Yang kedua itu kan berapa tadi persamaan yang kedua? Persamaan yang kedua tadi
lambda sama dengan 0 atau lambda sama dengan, ya, kalau yang pertama tadi kan lambda sama dengan 0, yang kedua itu kan X sama dengan 24 min 2Y. Ya, 24 min 2Y. Sudah. Sekarang ini kita masukkan ke persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Misalnya kita masukkan ke persamaan yang pertama. Berarti 10 kali 24 min 2Y min Y min lambda sama dengan 0. Ya. Sekarang kita masukkan ke persamaan yang kedua. Min 24 min 2Y plus 12Y min 2 lambda sama dengan 0. Ya. Nanti Anda kalikan berapa ini, misalnya Anda kalikan dengan 2, nanti ketemunya misalnya 240 min 21Y sama dengan 0, plus lambda sama dengan 0, kemudian min 24 plus 14Y min 2 lambda sama dengan 0. Nanti kalau ini kita cari, ini misalnya 504 min 56Y sama dengan 0. 56 sama dengan 56Y sama dengan 504, berarti Y-nya sama dengan 504 dibagi dengan 56, Y-nya sama dengan 9. Nah, kalau kita cari. Kalau Y-nya 9, X-nya berapa? Ya kita masukkan ke sini aja yang paling mudah. Nih, kalau Y sama dengan 9, maka X-nya sama dengan 24 min 2 kali 9. X-nya sama dengan 24 dikurangi dengan 18, sama dengan 7. Ya. Dah. Ini cara yang kedua ya. Nih, tadi ketemunya berapa tadi? Y-nya 9, X-nya sama dengan 7. Sekarang kita cari lambdanya. Kita masukkan X9, X7, Y9 itu ke persamaan 1 boleh, ke persamaan 2 untuk mendapatkan nilai lambdanya. Misalnya saya masukkan ke persamaan yang awal tadi. 10 X min Y min lambda sama dengan 0. Berarti 10 X-nya 6 ya, bukan 7 ya, saya minta maaf ini. Coba saya cek dulu ke atasnya. Ya, 24 dikurangi 18 ya. Bukan 25 ini, bukan 7 tapi 6. 6 ya. Dah, saya ulang lagi. Y-nya 9, X-nya 6. Berarti 10 kali 6 min 9 min lambda sama dengan 0. Nanti kalau dicari 60 dikurangi 9, 51 min lambda sama dengan 0. Lambda sama dengan 51. Ya, jadi X sama dengan 6, Y sama dengan 9, lambda sama dengan 51, itu yang memenuhi persyaratannya. Jadi ini kalau kita masukkan ke persyaratan yang keempat, kan terpenuhi. Ya. Yang keempat persamaannya tadi berapa? Yang keempat itu kan, kalau kita masukkan ke persyaratan yang keempat ya, itu kan sama dengan X plus 2Y min 24 lebih besar sama dengan 0. X-nya berapa ini? 6 plus 18 min 24 lebih besar sama dengan 0. Jadi ini sama dengan 0, ya, jadi memenuhi.
Jadi kesimpulannya nilai X6, Y9, lambda 51 itu yang memenuhi persyaratan. Berapa nilai ekstrimnya? Ya, Anda masukkan. Ya. Kalau Anda mencari nilai ekstrimnya, berarti Z-nya sama dengan Fxy sama dengan 5x kuadrat min x kali y plus 6y kuadrat. Nanti kalau Anda masukkan 5, X-nya 6 kuadrat min 9 kali 6 plus 6 kali 9 kuadrat, Z-nya ketemunya 612. Ya. Nah, nanti Anda kerjakan dengan menggunakan cara yang kedua. Ya, dengan cara pengganda Lagrange. Kendala ketidaksamaan dianggap berlaku juga untuk kendala persamaan dengan syarat Lagrange-nya atau pengali Lagrange-nya harus lebih besar daripada 0. Ya, pengali Lagrange-nya harus lebih besar daripada 0. Ya, saya kira itu. Ya, saya kira itu. Saya minta dipelajari lagi ya. Kalau Anda kesulitan, silakan baca di bukunya Dumery. Ya, saya kira itu ya. Itu yang bisa saya jelaskan. Memang agak rumit sedikit ya, tapi intinya yang saya ulang lagi. Metode Guntaker itu hanya untuk mengecek sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. Jadi pertama, misalnya kalau Anda kasusnya maksimum, maksimumkan fungsi X dengan kendala tertentu misalnya. Cara penyelesaiannya, susun dulu fungsi Lagrange-nya. Setelah susun fungsi Lagrange-nya, masukkan ke persyaratan Guntaker-nya. Yang pertama, turunan parsial fungsinya untuk X sama dengan 0. Yang kedua, turunan parsial fungsinya sama dengan 0. Kemudian pengali Lagrange kali syarat kendalanya sama dengan 0. Kemudian yang keempat, pengali Lagrange syarat kendala lebih besar atau lebih kecil daripada 0. Kalau maksimum berarti lebih kecil sama dengan 0. Kalau maksimum lebih besar daripada dengan 0. Dah, nanti masukkan. Cara kerja pertamanya harus dimulai dari persyaratan yang ketiga. Berarti lambdanya sama dengan 0, kemudian X atau Y-nya sama dengan berapa. Setelah itu Anda masukkan ke persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Kalau memenuhi syarat, kemudian masukkan ke persamaan yang keempat untuk nilai X dan Y-nya. Kalau itu terpenuhi, berarti itu yang dipakai. Ya, tinggal Anda mencari nilai Z-nya berapa. Ya, itu cara Guntaker. Atau cara yang kedua dengan menggunakan apa tadi? Cara yang kedua itu dengan cara pengganda Lagrange. Artinya kendala pertidaksamaan itu dianggap berlaku juga untuk kendala persamaan. Yang menunjukkan hasil bahwa itu benar kalau pengali Lagrange-nya atau lambdanya lebih besar daripada 0. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Kemudian untuk tugas lebih lanjutnya, nanti saya taruh di lms.umm.ac.id. Ada soal yang harus Anda kerjakan. Ya, untuk latihan. Ya, untuk latihan. Sama seperti yang saya sampaikan hari ini. Kemudian untuk pengayaan, Anda baca bukunya Dumery boleh. Ya, bukunya Dumery. Kalau di buku saya, Guntaker tidak saya bahas secara mendetail. Ya, ini untuk suplemen aja. Ya,